ada fans Malaysia bilang, ya cuman menang 1-0 lewat penalti. Ya untuk gua agak kardus sih ngomong begitu. Gak hanya crossing, gak hanya counter attack, tapi bener patternnya pelan-pelan udah kelihatan. Pemain udah saling tahu apa yang harus mereka lakukan. Kalau masih ada yang komplain ya, gue pertanyakan lu fans timnas atau bukan. Ya, untuk gue itu ada 3 yang bener-bener bisa menjadi mantap, yaitu Kambuaya, Calvin Verdong, Joey Pelupesi. Beckham kelihatan ini bisa ngikutin juga. Kan gue nggak ngikutin dia di Persib, kan gue nilai cuma dia layak nggak lu main, diberi kesempatan dan layak. Oleh Ruben dapat 3 peluang nggak masuk, oke, it happens. Tapi this guy cetak 3 gol dalam 3 pertandingan. Lo mau komplain apa kalau udah kayak gitu? Ya, gue mau lihat berani nggak Kluivert membangku cadangkan Maysilhurst. Dan dia berani. Secara football teknis 67%, gue nggak berubah itu. Cuman dengan mainnya di kandang di Timur Tengah ya ngeri-ngeri sedap. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke fase berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini setelah kemarin menang dari China dan juga kemarin Bahrain takluk dari Arab Saudi. Coach Justin sudah di sini. Coach, senang banget dong hari ini. Ya, very happy. Very happy. Kelihatan dari mukanya very happy. Coach, gue mau ngebahas soal pertandingan ini cukup dalam lah. Cuman gue pengen tahu dulu perspektif lu soal starting 11 kemarin. Jujur gue agak kaget dengan pemilihan pemain dari Patrick Kluivert. Sama. Lu kaget juga? Gue juga kaget. Apa yang buat lu kaget? Nggak gini, bahwa Yakob main oke, make sense. Tapi gue pikir dia main di belakang striker untuk menggantikan Ragnar sama Marcelino. Ternyata Egy main, gue bisa terima. Gue pikir Kambuaya geser ke belakang. Ternyata dia main di belakang, ibarat Kambuaya mereka main praktis 2 striker lah. Egy sama si Ole, Kambuaya di belakangnya, free roll. Nah, gue pertanyakan kenapa Kevin Dix nggak main, kenapa Yakob yang main? Karena dia baru 2 hari gabung. Jadi untuk gue make sense, sangat masuk akal. Nah sisanya kan nggak berubah, ya kan? Jadi cuman pergantian itu ya, gue cuman agak kaget kalau Kambuaya gue pikir lebih ke tengah, dia ternyata digeser ke depan. Dan gue pikir justru Yakob Sayuri yang di depan karena dia punya speed kan. Jadi secara ofensif nggak begitu kelihatan dia, tapi defensifnya lebih fokus ke defense, which is good. Secara overall kalau kita lihat dari ini Patrick Kluivert kan baru 3 pertandingan, zero friendly dan persiapan juga sangat mepet. Baru kemarin dia dapat 10 hari, 2 minggu untuk latihan. Itu pun nggak semua hadir, ya kan? Tapi ya kembali lagi yang gue selalu katakan, ini bukan hanya Kluivert, ini kan gue selalu bilang 3 in 1. Sekarang 5 in 1, ada Vandenberg, ada Tamata juga. Ya kan? Jadi dengan ilmu-ilmu yang diterapkan, orang bilang, ada fans Malaysia bilang, ya cuman menang 1-0 lewat penalti. Ya untuk gue agak kardus sih ngomong begitu. Lihat permainannya, berapa peluang besar yang didapatkan oleh China. 1 save-nya Emil di babak kedua. Sama ada 1 cutback yang nggak connect itu di Yang pinggir. nggak ada, oke itu setengah peluang lah. Babak pertama no, zero. Padahal mereka main intensitasnya lebih tinggi loh. Mereka coba ngepres, balik ngepres. Gue bilang China main kayak gini babak kedua pasti drop. Kan kepanasan stamina. Justru kita main lebih santai di mana kita bisa membagi. Walaupun kalau gue bisa kasih 1 kritikan ke Kluivert, harusnya pergantian pemain lebih cepat. Enggak di menit 74-83, mungkin lebih ke menit 60 sama 75. Biar lebih dapat fresh, karena antara menit 60-70-an, kita udah mulai agak menurun, udah mulai ketekan. Mereka udah ganti 3 pemain kalau nggak salah. Nah ini mungkin menjadi PR lah. Tapi secara overall, nggak ada kesalahan-kesalahan yang besar, nggak ada pemain yang main jelek. Egy babak pertama luar biasa, babak kedua agak menurun. Oleh Ruben dapat 3 peluang nggak masuk, oke, it happens. Tapi this guy cetak 3 gol dalam 3 pertandingan. Lo mau komplain apa kalau udah kayak gitu? Iya, lo mau komplain apa? Iya kan? Dan at the end of the day kan, it's about mental di mana lu unggul dan lu bisa mempertahankan. Dan nggak ada parkir bisnya sama sekali. Bertanding babak sendiri, coba keluar, coba menekan juga beberapa, the whole plan berjalan. Dan kalau lihat permainan dari Australia, Bahrain, China ini kan meningkat. Definitely meningkat. Juga mengatur tenaga segala.
masih ada 2 match lagi, masih ada 3 match plus Jepang. Nah di situ mereka semoga akan progres terus. Which is untuk gue ya lebih pede lah menghadapi putaran 4. Dan yang harus digarisbawahi, zero mistake coach. Zero mistake, bener-bener zero mistake. Dan sebelumnya kan selalu ada mistake. Yeah. Ini karena mereka mungkin udah nyaman. Udah nyaman dengan permainan, dengan komunikasi, kekompakan. Makanya itu gue bilang di preview untuk itu. Gue mau lihat berani nggak Kluivert membangku cadangkan Max Hilgers. Dan dia berani ternyata. Ini kan menjadi tanda tanya untuk semua orang. Betul. Max Hilgers itu pemain top di Belanda. Dia akan ke klub yang lebih besar. Pemain muda. Tapi kita juga lihat, suka nggak suka, 3 di belakang sama Rizky Ridho, Justin ini udah paling klop. Chemistry-nya kan, bukan lu baik. Ibarat begini, lu pasang 11 Messi, belum tentu lu bisa juara atau menang. Iya kan? Atau 11, ya Real Madrid lah terakhir. Kurang hebat apa pemain Real Madrid, ya kan? Tapi kalau somehow nggak cocok, tactical nggak berjalan, nggak kemana-mana. Dan kemarin Yakob melakukan jobnya, Egy di babak pertama luar biasa. Kambuaya, gila Kambuaya. Gokil ya? Apa? Gokil. Ya, dan kenapa dia bisa jadi starter? Karena di match sebelumnya sebagai sub dia main bagus, penuh dengan PD. Ya. Kan beda banget dengan sebelumnya. Dulu di timnas main 5 menit, main bagus pun next time-nya belum pernah main. Sekarang dia jadi starter, dia menunjukkan. Walaupun di menit 60 ini udah habis Kambuaya itu. Iya kan? Tapi benar-benar semua pemain melakukan zero mistake, bisa mempertahankan ritme selama 90 menit. Yang paling underrated seperti match sebelumnya, Joey Pelupessy. Zero mistake, dia lakukan apa yang dia harus lakukan. Dia cover Tom Haye. Tom agak kurang. Nggak jelek, tapi nggak lebih bagus, nggak sebagus seperti biasa. Karena kalau kita bicara Tom kan kita punya ekspektasi tinggi. Tapi that's okay. As a team, ya luar biasa ini. Tapi dengan pemilihan pemain yang kita sepakat lah tepat dilakukan oleh Kluivert, sebetulnya pendekatan apa sih yang ingin dilakukan di awal match? Karena kita tahu China pun kita beberapa orang lah memprediksi bahwa bermain bertahan, tapi mereka justru mengambil inisiatif menyerang kemarin. Gue nggak pernah bilang bermain bertahan. Kenapa nggak? Karena China harus menang. Oke. 2 kali menang, mereka belum tentu lolos. Jadi terlalu risiko kalau mereka bermain bertahan, kebobolan terus mereka nguber. Jadi mereka benar-benar berusaha di babak, terutama babak pertama. Coba ngepres terus untuk mencuri gol pertama. Jadi kalau dibilang enggak, 2 minggu di situ, terutama dengan pemain lokal Liga 1, Kluivert tahu kualitasnya. Kluivert dan kawan-kawan, bukan Kluivert saja. Kluivert dan kawan melihat. Dan mereka banyak komunikasi, lahirlah ini tim 11. Dan berhasil. Dan bola-bola lambung China di leg pertama tampaknya udah bisa antisipasi ya. Iya. Hapner kemarin bisa ngebaca bola. Iya. Duel udara kita juga. Hapner juga underrated. Nggak kelihatan, nggak apa, tapi very solid. 3 di belakang solid. Emil aja ngeri-ngeri sedap di babak pertama. Iya. Iya kan? Iya. Kelihatan ini megangnya aja nggak berani keluar atau apa. Tapi di babak kedua dia tampil. Dan save-nya itu Setelah save, gila itu. save-nya gila. Gila itu. Setelah save itu dia udah pede kan. Tapi it's okay lah, ini match pertama buat dia. Jadi secara overall dan kita punya bench yang bisa menggantikan ini. Ini yang kita nggak punya selama ini. Iya, ini yang kita nggak punya selama ini. Betul. Ini nanti Ragnar sama Marcelino kembali kan. Ya, gue mau lihat Patrick pasang siapa. Kalau Kambuaya dicadangin, ya based on what? Iya kan? Nah, Egy lo mau cadangin, oke lah. Egy ganti Marcel masih make sense. Tapi gue rasa Kambuaya harus main dari awal. Lagi performanya lagi dapet. Dan kalau dulu kan ketika Tom Haye ini ditarik di menit 60-an, kadang permainan timnas tuh menurun tuh. Menurun. Tapi kemarin tuh stabil. Kemarin nggak stabil. Stabil Iya. kemarin. Karena Tom Haye nggak begitu, tidak terlalu tergantung sama Tom kemarin. Ya, Nah ini kan yang penting, banyak kombinasi di tengah. setuju itu. Gak hanya crossing, gak hanya counter attack. Tapi bener patternnya pelan-pelan udah kelihatan. Pemain udah saling tahu apa yang harus mereka lakukan. Bola-bola pendek semua. Jadi ya, itulah kenapa gue dukung proyek ini.
Itulah kenapa gue dukung Frank ini. Oke, Coach, gue mau ngebedah satu persatu dulu soal Emil Audero. Ini kan juga apa ya? Apakah karena kebintangan dia, pengalaman dia selama di Serie A ini membuat debutnya ini meskipun di pertandingan sangat besar dan menentukan ini tampak komunikasi dengan tiga backnya meskipun memang tidak sepaten Martin Pas yang sudah bermain, ini tampak tidak sedikit apa ya, tidak mengganggu lah di lini belakang kita. Ya ini masa pengalaman ya, kedewasaan. Kecuali kalau di umur 19, 20, 21 jam terbang cetek pasti lebih kagok, lebih grogi kan. Tapi ini orang kan udah berpengalaman. Walaupun dia nggak selalu main, tapi kan dia latihannya dengan Juve, dengan Inter, Como, sekarang di Palermo. Ini masalah jam terbang kedewasaan. Bisa memiliki composure lah, ketenangan. Dan komunikasi kalau awal-awal agak kagok gitu ya biasa itu. Butuh waktu sedikit ya, adaptasinya di babak pertama lah. Tapi secara overall gue cukup puas dengan ini. Dan ketika terakhir kita podcast di sini kan kita sempat ngebahas soal egonya Mace ya. Yang mungkin dia pemain bintang dan kemarin akhirnya coach tadi bilang dicadangkan gitu coach. Iya. Ini karena memang ada alasan yang kuat murni taktik atau apa ya pendekatan dilakukan oleh Gue bilang murni taktik. Dan kalau kita lihat Mace di Bali kan dia happy-happy juga kan. Ya. Nyanyi karaoke lah apalah itu. Ya kan kelihatan dia happy. Jadi kalau gue lihat ini murni tactical. Ya. Di Eropa itu kan ada istilah never change the winning team kan. Yes. Dan ini kan winning team. Jadi yang lu nggak usah dirubah karena Ragnar sama Marcelino nggak ada yang nggak mau dirubah. By the way, Ragnar itu sakit atau dia bisa main lawan Jepang? Virus dia. Oh nggak bisa main lawan Jepang? Nggak bisa main lawan Jepang. Ya jadi kemungkinan Marcelino sama Kambuaya lagi. Nah, tapi kalau untuk Messi ini gimana nih? Karena persaingannya kan dengan Rido nih. Iya. Apakah nanti based on performance yang akan menjadi penentu nanti siapa yang akan main atau? Nggak. Feeling gue ya, ini feeling, jadi gue bisa salah, oke? Nggak, karena kalau zaman sekarang gue salah dikit langsung diviralin kan. Seolah-olah gue dewa nggak bisa bikin kesalahan kan. Jadi feeling gue nanti akan ada friendly match kan. Menjelang Oktober. September kan ada itu, ada FIFA agenda lagi kan. Feeling gue Kluivert akan bereksperimen. Dengan 4-2-3-1, 4-4-2. Kalau main 4 back, Mace bisa di situ. Rizky Ridho di kanan, it says Mace, kiri Justin. Empatnya bisa lo pertahankan, tapi duanya ya hanya 2. Empatnya lo bisa pasang Dick sama Kelvin, Tom sama Joey di tengah. Nah depannya ada 2 pemain. Ini kan pilihan. Tapi kalau mau main dengan 3 penyerang kayak kamu ya bisa juga. Jadi Kluivert seleksi pemain-pemainnya yang memiliki karakter berbeda sehingga lu bisa main apa, lu main 4-3-3 bisa, 3-4-3 bisa, 4-4-2 bisa, 3-5-2 bisa. Nah inilah enaknya di tim ini sekarang seperti itu. Dan pemainnya selevel. Ada fleksibilitas formasi di situ ya? Lihat lawan sebenarnya. Asumsi dia main 3-4-3, kan pasti ada pemain yang mungkin nggak bagus hari itu. Yeah. Seandainya di match apa, nah itu dia bisa switch lagi kan, dia bisa ganti lagi. Tapi beruntung kemarin ya semua pemain main solid, jadi nggak perlu hanya untuk fresh leg saja. Pergantian pemain bukan karena pemain jelek karena kecapean. Gitu. Rido dan juga Mace sebetulnya tipe pemain seperti apa sih? Berbeda tipe atau gimana kalau coach lihat? Rido ini kan gue cuma lihat di timnas, ya kan. Kalau Mace ini kan nggak biasa main 3 back. Sementara Rido ini kan udah klop dengan Itses terutama. Karena Rido di Persija juga main 3 back. Ya gue nggak tahu. Main 3 back. Main 3 back artinya udah biasa kan. Nah Mace kan enggak. Mace kan main 4 back. Maka dari itu dia udah 2-3 kali main di timnas kan masih karatan. Iya kan? Gue masih inget lawan China gol kedua yang counter itu. Itu Mace ketinggalan kan. Yeah. Ini kan kembali ke masalah timing, masalah kecocokan. Kalau gue ke depan siapa yang cover. Hal-hal kayak gitu kan butuh chemistry. Dan kayaknya lebih cocok. Bukan Mace-nya jelek, enggak sama sekali enggak. Ini pemain bagus, pemain hebat ini. Tapi ya belum dapat eksperimen dalam friendly match. Proses adaptasinya belum dapat lah ya. Iya. Kan nggak semua orang cepat adaptasi. Tapi Mace itu juga bisa berarti artinya bisa menjadi opsi formasi ketika nanti dibutuhkan ketika melawan tim yang
pendekatannya berbeda nih. Iya, betul. Betul, opsi itu dimiliki oleh Kluivert. Tapi coach kalau melihat lini pertahanan kita kemarin ya, tadi kan kita singgung cuma ada 1 peluang emas dari China. Iya. Satunya setengah peluang lah. Iya, iya. Itu karena memang kita compact atau apa yang membedakan Indonesia tidak terekspos seperti kemarin lawan Australia atau China? Iya. Kerjasama antara lini tengah, lini belakang. Jarak antar lini. Iya, bola itu kan nggak langsung ke belakang, kan lewat tengah dulu. Nah di tengah itu udah paham sehingga belakang itu mengcover aja. Di situ mereka sulit tembus. Ujungnya kan ke sayap semua. Ujungnya crossing. Karena dengan kombinasi mereka nggak bisa tembus. Karena ada penyaringnya Joy dan Tom Hai di tengah. Iya. Ya. Tom itu cuma kasih 1 crossing yang akurat ke kanan. Habis itu nggak kelihatan. Tapi defense-nya bagus. Dan dia bekerja keras. Jadi secara kontribusi Tom bagus. Cuman ya kan kalau kita lihat Tom main kita berharap 5 crossing yang akurat ya kan. 10 crossing yang akurat. Tapi kemarin kelihatan sih ketika transisi nggak, kalau selama ini kan selalu Tom yang jadi orang pertama melakukan transisi. Iya. Kalau kemarin tuh ada banyak opsi. Iya. Ada Joy di situ, Iya. Ricky juga kadang-kadang Iya. ambil bola. Itu kan tactical yang harus dibahas, yang harus diterapkan, yang diajari sama pelatih. Iya. Yang sebelumnya kita nggak ada. Jadi bukan hanya karena skor, dari sisi permainan, pemain baru, pergantian pemain itu almost perfect semua. Jadi kalau masih ada yang komplain ya, gue pertanyakan lu fans timnas atau bukan? Itu. Dan kemarin umpan-umpan pendeknya juga mulai terlihat ya coach. Iya. Kalau seandainya kemarin main jelek akan gue kritik. Tapi secara permainan memang Ya kita harus akui lah bahwa ada progres yang jauh lebih bagus. Baru 3 pertandingan. 3 pertandingan 6 poin, 2 kali menang. Ini kan progres. Iya kan? oleh coach 3 match 3 gol. Ya, ini sosok yang kita butuhkan. Tapi Ole kan nggak bisa sendirian di depan. Iya. Ole kan bukan Maradona yang gocek-gocek dari belakang atau Theo Hernandez di Milan suka gocek-gocek dari belakang terus cetak gol. Ole kan bukan itu. Ole kan butuh partner yang justru kemarin ini hebatnya Egy juga bisa klop sama Ole. Iya. Mereka pertama kali bermain loh. Iya kan? Itu bisa nyambung. Ini kontribusi Egy walaupun Egy nggak cetak gol, nggak ada yang peluang apa, ya kan? Nah ini yang harus kita lihat juga. Egy bisa membuat Ole lebih nyaman melakukan mendapatkan 3 peluang kalau nggak salah. Iya. Tiki taka wall pass itu kemarin Ya, jalan. berjalan Kemarin. Ya disitulah kita juga nilai Egy, kontribusinya Egy. Terutama babak pertama, babak kedua agak kurang kelihatan Egy. Iya. Menurun juga kemarin. Ya, it happens. Tapi Cuman kemarin nggak ada masalah. kritikan juga coach ketika Ole kemarin beberapa kali mengambil bola mencari ruang kanan kiri, ketika meninggalkan post di depan itu nggak ada Nggak ada yang yang ngisi. masuk. Nggak ada yang masuk. Iya, nggak ada yang masuk. Harusnya siapa itu? Kambuaya sama Egy. Harusnya Kambuaya sama Egy. Itu 1-2 kali betul. Ya, itu kritikannya mungkin Ya, di situ ya. Ya. Dan mungkin selama ini kan Lino Dan- yang ya. masuk ke Dan situ. harusnya Yakob ngebantu, ada berapa pemain ngebantu lah. Tapi ya kan sekali lagi ini match pertama Egy sebagai di bawah Kluivert. Kamboya pun demikian. Gak bisa lu berharap semua langsung nyetel kita menang 5-0 dan lain-lain. Tapi yang kita nilai kan permainan. We need 3 points regardless the score. Dan 3 ini kita bisa raih ada dasarnya ada permainan bukan keberuntungan. Ini sudah ditunjukkan. Tinggal nanti progres lawan Jepang kita lihat lagi, walaupun udah nggak penting lagi. Cuman ini kan untuk ranking aja ya. Iya, tapi Kalau masih seandainya menentukan seedingnya. Apa? Ya akan menentukan seeding nanti di grup mana kan? Untuk di babak keempat? Gue kira random itu. Random ya? Ya random. Jadi nggak menentukan. Nggak menentukan. Yang penting untuk tuan rumah udah ditunjukkan. Itu juga lucu tuan rumah jadi peserta. Arab sama Qatar ya? Ya Arab sama netralitasnya di mana itu? Tapi itu kan permain AFC kan udah biasa kita, udah kita antisipasi lah. Cuman intinya adalah ya kekompakan ini kelihatan. Jadi latihan 10-12 hari itu ngaruh banget.
TC Bali itu ngaruh. Ngaruh banget. Yang di Australia cuma 2 hari. Yang paling kelihatan dari chemistry antara pemain, kekompakan itu. Ya. Pemain happy semua. Makanya gue bilang, gue pengen lihat pemain senyum. Jadi mereka latihan, keluar naik bis, senyum, happy, mukanya cerah semua. Pada saat karaokean atau nyanyi-nyanyi di Bali, happy-happy semua. Itu penting. Hal kayak gitu itu penting. Ya, karena pemain juga manusia ya. Ya. Dan baru beres kompetisi juga. Coach, tapi penasaran sama pergantian pemain kemarin, Coach. Pemilihannya juga kan kemarin ketika Lino dan juga Ragnar tidak dimainkan, kita sedikit khawatir nih siapa penggantinya. Ya. Taunya Kambuaya dan Egy bisa menggantikan itu. Dan kemarin ketika menurun ada Beckham Putra dan Vano kemarin yang dimainkan. Ya. Melihat pergantian ini? Beckham kelihatan ini bisa ngikutin juga. Punya visi, nggak egois. Kan gue nggak ngikutin dia di Persib, kan gue nilai cuma dia layak nggak lu main, diberi kesempatan dan layak. Vano sama Yenner terlalu pendek kan waktunya. Ya. Jadi ya nggak ada kesalahan yang aneh-aneh juga. Ya cuma Yenner kena kuning ya. Kuning. But it's okay. I mean nggak ada satu yang gue bilang oh ini kalau bisa jangan dipanggil lagi, nggak. Semua harus dipanggil lagi sama dan bisa dimainkan. Nah beruntung Marcelino balik kan. Betul. Itu ada amunisi lagi di depan. Bisa gonta-ganti lagi. Dan kemungkinan besar Kevin Dix main karena dia sudah adaptasi kan lawan Jepang. Ya lawan Jepang ya itu yang turun. Dengan Kambuaya gantiin Ragnar. Sisanya ya feeling gue Marcelino akan main jadi starter. Tapi ngomong-ngomong soal Beckham, pemain ini tuh punya kepercayaan diri yang terlihat ya, Coach ya. Kelihatan cara dia pegang bola, Iya. decision making dia. Dia goceknya, dia lewatin. Ya. Ini betul, ini butuh percaya diri, bukan skill. Skill itu lahir kalau lu pede. Kalau lu nggak pede, skill lu nggak kelihatan. Setuju. Dan somehow Kluivert dan kawan-kawan bisa membuat semua pemain happy. Ya. Di bench gue juga lihat si Nadeo bercanda-bercanda gitu sama Vano. Happy-happy aja semua. Ini yang penting. Makanya gue selalu bilang happiness itu penting. Kenapa Beckham gue bilang pede? Karena sebelum ketika tesnya di Bali kan ada video tuh dia nari-nari sama Mace, dia interaksi sama Ole. Maksudnya ini kan pemain Liga 1 yang lu interaksi dengan pemain yang belum pernah ketemu dan pemain kelasnya kelas Eropa gitu, Coach. Kalau nggak punya kepercayaan diri mungkin dia tidak bisa melakukan hal itu. Betul, percaya diri itu penting. Penting sekali. Di semua bidang by the way, bukan hanya di sepak bola. Tapi kemarin sangat kelihatan. Dari sisi itu progresnya meningkat di bawah Patrick Kluivert. Dan yang perlu dicatat lagi adalah pemilihan pemain yang tadi kita bilang kedaman squad juga ini merupakan hasil dari berapa tahun PSSI Federasi ini mencari bibit-bibit atau darah Indonesia untuk kembali pulang, Coach. Ya ini kan proyek apa namanya jangka pendek. Betul. Ya kalau lihat Joy itu umur 31 kalau nggak salah ya. Ini mau berapa lama Joy main di sini? Tapi kan impact-nya langsung ada, langsung instan. Dan bisa main 90 menit dan gak kepanasan. Iya kan? Sementara Ole juga menit 70 udah habis itu. Walaupun diganti menit 85, 86. I mean, the whole puzzle itu klop. Hanya dalam waktu 3 match. Dan itu butuh effort luar biasa. Gak perlu banyak match untuk bisa meraih 2 kemenangan dan membuat kita lolos. Gak perlu banyak match untuk bisa menerapkan permainan yang solid. Itu kan sebuah pencapaian luar biasa. Whatever ke depan hasilnya. Lu nyangka gak tim pelatih berani untuk memberikan kesempatan terhadap 6 pemain Liga 1? Enggak. Dan dia berani. Itu kan risiko. Itu resikonya lumayan besar. Asumsi pemain Liga 1 flop, jelek, blunder kemarin. Pelatih yang kena. Kenapa lu nggak mainin Shane yang masih ada?
Kenapa lu nggak main ini, mainin itu? Contoh. Kenapa lu nggak mainin Dean James yang sebelumnya selalu main? Dean James sebenarnya nggak main sama sekali ya. Nggak main sama sekali. Shane nggak main, Dean James nggak main. Itu kan butuh keberanian. Dasarnya apa? 12 hari itu di Bali. Dan itulah kenapa timnya gemuk. Karena suaranya bukan hanya Kluivert, Pastur, Lansat. Vandenberg juga ada. Tamata juga ada. Juga ngeliat itu kan Jordi ada. Kan memberi masukan semua. Dan pemain-pemain Liga 1 yang dipilih ini juga memiliki konsistensi dan jam terbang yang panjang coach di liganya gitu. Nah gue nggak tahu. Gue nggak nonton Liga. But whatever. Mereka kan dipilih karena mereka bagus. Nggak perlu gue tonton. Yang gue nilai kan di lapangan. Dan mereka perform semua. Which is good. Ini menjadi sebuah motivasi untuk liga kita yang kedepannya akan dihuni oleh banyak pemain luar kan. Iya. Sekarang 8 jadi 11 kalau nggak salah atau Nggak berapa? jadi. Ditolak. Ditolak. Iyalah Edan 11 keluar. Akhirnya 8 aja. Belum tahu. Belum tahu. Oke, minimal banyak lah. Hamka juga pernah bilang, Hamka pernah bilang, ini menjadi motivasi untuk para pemain bahwa Rizky Ridho bisa loh. Arhan bisa, Asnawi bisa, Marcelino bisa. Nah sekarang Marcelino main di luar kan. Nah artinya ini juga membuat kalian harus termotivasi. Dan sekarang mereka menunjukkan Beckham, Egy, Kambuaya, Yakob. Mereka menunjukkan bahwa mereka bisa. Which is ini, ya ini bikin kita happy aja semua sebagai fans. Iya. Dan ngebantah juga kalau Patrick Kluivert ini tidak melihat Liga 1 sebagai opsi ya. Enggak. Karena kemarin kritikannya gitu kan. Nggak di scouting lah, inilah itulah. Artinya kesempatan sama asal Ya, orang ini kan asal kritik harus seolah-olah harus mengikuti apa yang mereka inginkan. Tapi pelatih yang butuhkan waktu. Walaupun dia di Belanda, lu pikir nggak ada yang lapor ke dia apa? Iya kan? Emang nggak bisa nonton video apa dari Belanda? Tinggal pakai VPN server Indonesia kan bisa nonton. Bener nggak? ya. Jadi kenapa lu give him time? Lu dengan pelatih sebelumnya lu kasih banyak waktu, kok pelatih baru nggak kasih banyak waktu? Bahkan dalam waktu deket aja dia udah tahu. Jadi kasih aja kesempatan dulu. Tapi sebagai overall nih, kita ngebahas pertandingan semalam. Kuncinya apa? Kunci kemenangannya itu apa? Happiness. Happiness. Itu penting. Kluivert bisa membuat semua pemain happy. Dari situ, tactical mereka paham, gampang adaptasi. Dari situ, mereka bisa menurunkan egonya. Ya. Dari situ, fighting spirit luar biasa. Melawan kelelahan dan kram berapa. J.S. menit 60-an udah kram. Kapan itu, ya kan? Iya. Nah itu dasarnya semua, itu karena mereka happy berada di dalam. Lanjut, step, berhasil. Apakah dengan squad ini bisa lolos Piala Dunia? Ya belum tentu. Tapi minimal secara football teknis kita nggak kalah dengan lawan-lawan lain, dengan negara-negara Arab. Sama sekali nggak kalah. Tapi kan kita tahu juga banyak faktor non teknis yang bermain kalau main di Timur Tengah. Nah itu pertanyaan gue selanjutnya. Cuman man of the match dulu coach di pertandingan semalam. Nah itu kemarin gue live reaction itu dengan total 500 ribu orang lebih dengan peaknya 20 ribu. Banyak 20 ribu sekali nonton orang yang nonton bola. Mereka kita bahas siapa man of the match. Ada yang bilang Kambuaya. Untuk gue itu ada 3 yang benar-benar bisa menjadi mantap. Yaitu Kambuaya, Calvin Verdong, Joy Pelupesi. Calvin Verdong tuh kemarin gak gitu kelihatan ya? Gak kelihatan, tapi perannya penting. Perannya penting. Nutup kapan timingnya, positioning, itu orang nggak ngelihat situ. Karena kemarin lebih banyak, kayaknya juga hanya berapa kali dia melakukan overlap serangan ya? Ya, 2 kali atau berapa? Tapi kalau nggak ada Kevin Verdon, bolong itu kiri. Kan dia di tengah. Ya.
Emang berapa serangan dari sayap kiri? Dari sayap kanan mereka? Nyaris nggak ada kebaikan dari sayap kiri. Ya kan? Ya karena itu. Ya untuk gue man of the 3 pemain itu. 3 pemain. Ya. Coach, kalau kita flashback dikit ya, ini kan sebetulnya hasil yang didapatkan setelah gonjang-ganjing pergantian pelatih kemarin. Ya. Nilai tipe gaya permainannya sudah bisa terlihat belum sih? Ada perbedaankah? Ada adaptasi yang berubah kah? Belum. Nanti bisa berubah lagi. Ya karena itu belum ada waktu untuk bereksperimen. Gitu. Dan mungkin di fase keempat mungkin bisa lebih dilihat karena secara Dia persiapan lebih panjang. butuh friendly match. Let me put it that way. Butuh friendly match. Tapi kenapa bisa berhasil ya? Maksudnya dengan waktu yang singkat ini belum lama tapi dia bisa 6 poin. Ya karena pemain-pemainnya ini berpotensi, tinggal puzzle-nya diklopin. Kembali lagi mereka harus happy untuk bermain. Itu faktor yang sangat penting. Masuk tanpa beban, just give everything. Nikmati supporternya, nikmati atmosfernya, nikmati match ini, jangan terbebani. Udah mereka main. Walaupun Cina dari awal udah gertak, 5-10 menit pertama ngepres, kagak ngaruh. Control the game, depan nggak bisa balik ke belakang. Cari celah kiri nggak bisa balik lagi, lewat tengah, lewat mana. Nggak bisa nggak kayak Inter Milan kalau nonton kan udah sangat bisa diprediksi tuh bolanya kemana. Kemarin kemana-mana, lewat tengah bisa dan selalu ada orang. Nah ini berkat 12 hari itu yang di Bali. Yang kita lihat kan cuma lari-lari, pemanasan, syuting. Yang kita nggak lihat kan banyak latihan seperti apa. Tapi apa nilai tambah apa yang paling terlihat? Taktik dari sisi tactical. Pure tactical. Pure tactical. Ya. Taktik yang adaptif ini yang menjadi kelebihan dari Kluivert? Ya. Kluivert dan kawan-kawan. Kluivert dan kawan-kawan. Ya. Pure tactical. Dalam waktu singkat mereka bisa membuat tim ini bermain solid, zero mistake. Lawan Bahrain kalau lihat 20, 30, 40, 30 menit, 35 menit di babak kedua terakhir itu kan udah menurun kita. Lebih bertahan kan. Nah sekarang kan lebih solid. Ya lebih stabil. Ya lebih stabil. Lebih stabil kemarin. Ya karena ini baru match ketiga. Bahrain baru match kedua setelah kalah lawan Australia. Ini kan pukulan mental yang cukup telak. Kalah berapa? 5-0 ya. Iya kan? Tapi ya mereka bounce back dan mereka menunjukkan sekarang. Emang pelatih nggak punya peran di situ. Nah selain kalau tadi taktik adaptif menjadi kelebihan, kalau mungkin kekurangan dari secara taktikal, ada nggak coach? Feeling gue, kedepannya mereka akan coba different tactical. Jadi ini juga bagus tapi belum perfect. Terutama di depan, bagaimana Ole bisa didukung dengan pemain lebih banyak. Sepertiga terakhir itu ya, yang jadi PR. Ya, itu masih jadi PR. Build up-nya oke, tapi finishing-nya kurang. Ya seperti yang lu tadi sebut, Ole ke sayap nggak ada yang masuk. Kelvin Verdong bahkan ke sayap udah ke depan nggak ada yang masuk, telat masuk. Ya ini mungkin ada hubungannya dengan stamina, dengan apa. Ini harus diperbaiki. Ketemu Arab. Padahal Cina dibilang jelek nggak juga. Mereka menang loh lawan Bahrain di kandang Bahrain. Iya. Gitu. Tapi kemarin gue pede sih coach, seperti yang tadi gue bilang. Ya, Lebih pede dibandingkan dengan lawan Bahrain. Ya. Dan Patrick Kluivert dan tim pelatih ini kayak sangat-sangat belajar dari match lawan Australia. Ya. Sangat-sangat belajar. Iya. Ya, bahwa nggak segampang itu. Karena pemain ya kayak dia lah. Waktu dia jadi pemain itu kan dia pemain hebat, pemain teman-temannya hebat semua. Kan lebih gampang untuk beradaptasi. Ya. Komunikasi pun lebih mudah ya. Lebih mudah. Kalau sekarang kan kualitasnya jauh di bawah dia waktu jadi pemain. Iya. Nah ini kan lebih susah untuk dikelola. Itulah kenapa tim pelatihan gemuk. Terjawabnya di situ ya. Terjawabnya di situ. Bahwa semua pelatih yang ada, bahkan Regi Blinker aja ada di situ. Punya peran sendiri.
Kenapa Simon Tamata harus datang? Kenapa coach? Ya punya peran sendiri untuk scouting ke depannya. Tugas PSSI itu kan bukan untuk timnas doang. Iya kan? Iya. U23 ntar lagi main. Liga yang banyak yang protes soal liga harus ini harus itu. Iya betul, gue setuju. Tapi kan harus butuh waktu. Belum pembinaan. Nah ini kan semua tanggung jawab PSSI. Semua pemain itu kan udah Vandenberg di U23, Simon scouting di youth sampai senior. Kan semua punya gas. Yordi melihat celah-celahnya di mana bikinlah termasuk Garuda Academy itu. Iya kan? Ini emang mereka berapa tahun sih udah bekerja? Kan baru semua. Tapi haters kan selalu ada kritikan melihat kita harus enggak. Kita realistis saja apa yang mereka lakukan dalam waktu dekat itu sudah luar biasa. Artinya ke depan akan lebih bagus. Kasih mereka waktu. Kasih Mereka kesempatan. bukan tukang sulap. Termasuk di liga, termasuk di youth-nya, timnas youth-nya, termasuk di pembinaan. Pembinaan itu kan kalau invest sekarang, lu bekerja sekarang hasilnya baru 10-15 tahun ke depan. Ya kan? Tapi pada saat lu bikin pondasi yang kuat, hasilnya akan kelihatan terus. Bukan sekali-sekali, bukan kebetulan. Om Simon akan scouting, menurut lo akan scouting di Liga Indonesia atau mungkin Lebih dari Eropa? Enggak, youth-nya juga. Eropa juga all. Itu tanggung jawab dia, semuanya. Kemarin ada yang juga tanya, apakah masih akan ada naturalisasi lagi? Ya nggak tahu juga. Itu salah satu tugas Om Simon. Untuk melihat bibit-bibit itu ya? Ya, dan juga di lokal. Kan banyak sekali Indo-Indo yang main di Volendam kedua, Zelstra kalau nggak salah. Terus di NAC kedua, di apa gitu, kan banyak. Tapi kan juga di lokal. Cuman dia nggak harus selalu di sini. Makanya orang kalau bilang ya kayak lu tadi bilang, oh Kluivert nggak bisa scouting Liga 1 bla bla bla. Zaman teknologi men, nggak perlu nonton Liga 1. Ya kan? Tapi menurut lo scouting paling efektif itu seperti apa sih coach? Ya banyak cara, bukan hanya satu cara. Nggak hanya nonton, nonton buat mereka itu penting, tapi nggak semua match lu harus nonton. Ya kan? Lu harus bisa komunikasi, lu harus bisa, intinya komunikasi itu penting. Itulah enaknya kalau orang belar kan straight to the point, bagus, jelek. Ya. Ya kan? Dan nggak ada titipan-titipan ya? Nggak ada titipan. Sebagai sosok, gue dengar beberapa podcast Coach Justin yang bilang lu kenal lama sama sosok ini Om Simon. Ya. Tipe pemain seperti apa sih Coach? Dulu Dulu. waktu gue umur 12 tiap minggu gue nonton dia di TV. Dulu kan belum ada live, masih cuplikan-cuplikan di siaran olahraga. 12 tahun 79, Simon main sebagai winger kiri di Ajax. Gue kan fans Utrecht. Gue tiap minggu ke stadion Utrecht. Tapi Om Simon sama Theo Laling di Ajax itu dua yang selalu gue pantau. Bahkan dulu umur 12 kan dulu suka kumpulin gambar-gambar kan. Artikel Om Simon gue potong di koran. Oh ya? Ya. Ada suatu hari Simon main jelek. Cuman di foto keren banget kan. Di bawah ada tulisannya. Ini salah satu match di mana Simon Tamata bermain jelek. Gue potong tulisan itu, gue potong. Framing Gue kumpulin gitu ya. gambarannya. Se-ngefans itu gue sama Simon. Apa yang buat lu ngefans? Gaya mainnya? Gaya mainnya. Kan gue winger juga. Gue kan pemain. Gue winger, kalau dibanding gue 176, Glenn. Di Belanda gue itu kecil. Oh termasuk yang Termasuk kecil. Gue disebut Klein itu orang kecil. Apalagi Simon Tamata, lebih kecil lagi. tapi bisa nembus Ajax ya? Ya. Orang Belanda itu orang tertinggi di dunia, nggak percaya googling. Iya. Ya kan? Nah, karena gue winger, pasti yang gue lihat juga winger juga kan. Tapi karena ada hubungan Indonesia lah, gue pantau dia. Wah, Simon Tamata keren.
Dia ngandelin speed dan skill. Kalau dibandingkan dengan pemain sekarang seperti siapa coach? Ada nggak? Simon Tamata kiri siapa ya? Yang jelas lebih bagus daripada Garnacho atau Martinelli Atau Mudryk? atau Mudryk lagi. Very skillful lah. Very skillful. Very skillful. Pemain timnas Belanda. Itu kan sebagai pemain. Kalau sebagai pelatih coach? Dia lebih ke youth. Dia lebih cocok di youth. Dan gue dengar banyak sekali berita tentang kontribusinya. Makanya setelah berapa tahun pas dia pindah ke Jerman kan, untuk nanti itu satu stadion penuh itu untuk dukung dia. Dia lebih ke youth. Nah ini berarti tugasnya Om Simon untuk timnas nih, menjelang nanti kualifikasi ronde keempat dan juga mungkin semoga kita lolos ke Piala Dunia coach. Pemain tipe seperti apa yang dibutuhkan timnas saat ini? Yang bisa cetak gol. Nggak bisa kita ngandelin Romani doang. Striker ya? Dia atau second striker atau winger. Atau pemain tengah, whoever lah. Punya nama coach yang kira-kira bisa menarik? Enggak, pemain sekarang gue udah puas. Cuma mereka harus tajamkan dari sisi cetak gol aja. Harus lebih banyak berani masuk ke kotak penalti. Nah ini kan sekali lagi ini masih proses nih. Ya. Semoga kedepannya lawan Jepang lebih kelihatan lagi. Karena sekarang dari kiper sampai lini tengah itu udah ada pemain keduanya nih, opsi kedua ketiganya. Iya. Tinggal depannya memang belum. Iya. Karena kan selain itu paling Rafael Strike yang mungkin bisa menggantikan oleh. Ya mungkin Rafael Strike akan diberi kesempatan lagi. Atau nanti kalau Ragnar udah balik lagi. Jadi lebih ke lini depannya. Bukan bermain jelek, tapi bebannya terlalu besar di pundak Ole. Ya. Dan nggak sepanjang hari juga dia akan bermain bagus. Akan cetak gol terus. Ya. Oke, coach ini bagian terakhir coach, melihat pertandingan melawan Jepang. Ini kan sebetulnya sudah tidak menentukan ya tadi Tidak kalau kita lihat. menentukan. Apa yang lo harapkan? Progres dari permainan. Jepang ini rank 15 loh. Kemarin kalah lawan Australia. Jadi Australia memang rank 125. Kita rank 122, kemarin menang pasti naik tapi nggak tahu berapa. Gapnya kan jauh banget. Walaupun pelapis duanya Jepang tapi Kubo tetap masuk. Yeah. Nakamura tetap masuk, kata siapa itu namanya. Iya kan? Jadi nggak gampang juga. Tapi untuk gue ya mereka harus menunjukkan, terutama dari progres ada kemajuan dibanding match yang lawan China. Lihat lawan China kemarin. Itu yang gue mau lihat. Artinya tetap full tim yang diturunkan coach? Iyalah. Bukan waktunya eksperimen dari Kluivert? Bukan. Ini bisa ngaruh buat ranking kan. Eksperimen bukan sekarang kalau menurut gue. Kalau lu kalah 10-0 lawan Jepang, percaya diri lu kan menurun. Jadi winning team yang tetap harus diturunkan? Gue bilang iya. Nanti di bulan September baru lu bereksperimen. Abis ini kan pemain liburan. Habis lawan Jepang kan mereka dapat 3 minggu cuti. Habis itu kan mereka mulai dengan klub masing-masing. Terus nanti ada FIFA agenda. Harusnya ada FIFA agenda ya, gue nggak tahu. Menjelang Oktober. Atau semoga ada FIFA agenda. Semoga ada celah untuk bereksperimen. Kluivert. Nah disitu baru kita lihat. Gimana di persiapan untuk fase 4? Apa yang harus disiapkan Kluivert? Ya banyak. Selain tadi friendly match ya? Ya banyak. Atau mungkin lawan Jepang sedikit berubah, mungkin Messi dimainin mau mencoba. Tapi feeling gue sebagian besar itu akan main pemain inti. Nggak mau kalah lawan Jepang. Iya. Dan Tapi persiapan apa yang lu tanya tadi itu banyak. Persiapannya udah mulai sekarang, bukan nanti sekarang nih. Mungkin adaptasi lawan Jepang, kita Jepang main ke apa, ya mungkin Saudi main kayak gitu, Qatar, Irak atau siapa, kita adaptasi gitu. Ya karena Jepang itu level yang akan kita hadapi ketika kita lolos Piala Dunia nanti. Dunia. Nah itu udah different cake gitu. Different cake. Ya. Tapi untuk persaingan fase keempat coach, ini kan akan melawan tim Timur Tengah kalau gue lihat di semua Timur Tengah. Dan kita punya track record bagus. Betul. Dengan tim Timur Tengah. Gini, dari 6 yang lolos hanya 1 dari Timur Tengah, Yordan.
Oke. Nanti di putaran keempat itu ada UEA, ada Qatar, ada Irak, Oman atau Palestina, Saudi sama Indonesia. Jadi 5 negara Timur Tengah. Sekali lagi secara sepak bola, football teknik, nggak kalah kita, definitely nggak kalah. Cuman dalam sepak bola itu ada juga yang namanya non teknis. Ini yang kita nggak bisa kontrol. Yaitu untuk gue kocak aja, peserta kok bisa jadi tuan rumah. Kan nggak fair. Kalau lu fair, lu taruh di tempat yang netral lah. Di Uzbek lah, di China kalau perlu, di Jepang, di Korea. Masa nggak ada yang mau bantu, ya pasti bisa lah. Kenapa harus Arab dan Saudi? Ini yang selalu gue takutin. Ya karena memang koneksi mereka. AFC itu kan dipegang, powernya ada di Timur Tengah. Apa iya dengan Piala Dunia pesertanya diperbanyak, cuman hanya 1 negara Arab? Nggak mungkin kan? Ya. Nah dari putaran keempat ini 2 langsung lolos kan. 1 yang menang di match kedua, dan match ini kan bertemu lagi. Jadi minimal ada 2 negara Arab yang lolos. Mereka berharap 3 kan. Nah semoga kita yang ketiga di samping 2 negara Arab ini. Tapi artinya kalau faktor non teknis itu tidak bisa diantisipasi ya? Ya bisa. Lu harus taruh banyak orang di AFC. Ini makin masalah lobby nih. Lobby. Ini kan masalah lobby. Masalah federasi ya coach? Iya. Tapi secara taktik permainan melihat Timur Tengah ini ada yang harus diasah mungkin dari timnya Clifford? Ya gue kemarin nonton Bahrain lawan Saudi. Itu kayak fun football tau gak? Bahrain lawan apa? Ya, Saudi? Ya Saudi, kayak fun football. Bener-bener 10 kali passing, 12 kali gak nyampe kayak gitu. Parah banget kualitasnya. Makanya Bahrain, yang lain gue belum melihat ya 11-12 lah. Kalau nggak salah lu pernah bilang di fase keempat ini merupakan peluang terbesar kita bisa lolos ke Piala Dunia. Ya. Seberapa besar? Jangan sampai ke 5. Karena kalau ke 5 lu akan ketemu negara walaupun nggak bagus juga kan sampai ke 5. Afrika, Amerika Latin, di mana mereka secara fisik lebih unggul. Ya repot juga itu. Iya. Keempat nih harus kita bungkus di sini. Berapa besar peluangnya? Ya gue sebelumnya kan selalu bilang 60-70%. Secara football teknis 67%, gue gak berubah itu. Cuman dengan mainnya di kandang di Timur Tengah ya ngeri-ngeri sedap. Loh, gue itu masih trauma atau apa? Dua momen. 1 lawan Bahrain. Ahmed Alkaf, gue sampai inget wasitnya. Lawan Bahrain lu dapat 6 menit extra time jadi tambah 50%, 9 menit. Sementara di 6 menit nggak ada kejadian yang signifikan yang menjustifikasi perpanjang 50% ekstra lagi. Itu kan edan. 1. Kedua, Qatar lawan India. Bola itu di tiang kedua sudah out setengah meter. Disahkan loh. Akhirnya gol. Di gawang India nih, pemain Qatar, bola itu udah out setengah meter. Tetap dia shoot kembali terus masuk, disahkan. Kurang edan apa itu? Gimana lu coba? Kembali lobby. Tugas Erick Thohir sekarang hanya melobi. At least fair lah. Kalau seandainya kita kalah nggak lolos, fair. Itu yang kita harapin ya. Ya, kita harapkan semua. Dan semoga timnas U bisa fokus dengan timnya agar itu zero mistake lah pokoknya. Zero mistake. Ya Zero pertahankan. Yeah. Yang penting kan sekarang ada kemajuan, ada progres. Itu yang kita butuhkan. Dan dari 3 pertandingan meningkat. Nanti ada ke-4 lawan Jepang, ke-5, ke-6 kalau meningkat terus ya bisa lah kita. Ya, dan semoga picknya kita dapat di putaran 4. Yes. Putaran 5 ngeri gue. Angkat tangan gue kalau suruh prediksi putaran 5. 4 masih kuat ya? Ya, 4 masih definitely peluang kita lebih dari 50%. Gitu. Kita nantikan Oktober. Ya. Coach, thank you. Kita enjoy hari Selasa dulu.
Kita enjoy Salsa dulu. Semoga Nikmatin dulu selalu. suasana hari Enjoy. ini. Enjoy. Happiness itu penting. Lu mau duit banyak, kalau lu stres cepat mati juga. Cepet mati. Yang penting HP 2 ya. Yang penting HP 2. HP 2. Thank you coach. Thank you.